Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita sampai kepada pembahasan an-nisyan, yaitu perangai atau sikap sifat lupa yang merupakan salah satu sebab berkurangnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan kemarin wanityan alladzi ja'a dzikru fil Qur'anil Karim ala nau'ain. Sifat lupa di dalam Al-Qur'an itu ada dua macam. Nau'un la yu'zar fihi al-insan wa huwa makan asluhu an ta'udin minhu. Yaitu sikap lupa yang tidak bisa ditolerir, yang mana asalnya itu dari kesengajaan. Mislu qouli ta'ala wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Sebagaimana Allah berfirman, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah sehingga Allah pun melupakan diri mereka sendiri. Surat Al-Hasyr ayat 19. Allah di sini menyatakan bahwasanya mereka sengaja untuk melupakan Allah. Mereka tidak lagi mau untuk mengingat Allah, tidak lagi mau mengingat agama Allah, sehingga mereka pun dijadikan Allah lupa terhadap mereka sendiri, terhadap jati diri mereka sebagai seorang muslim. Namun mereka melupakan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun menjadikan mereka lupa dan tidak mau lagi mengingat akan jati diri mereka sebagai seorang muslim. Inilah yang disebut dengan al-jaza' min jinsil amal, bahwasanya balasan tergantung dari amalnya, dari perbuatannya. Ketika dia melupakan Allah, maka Allah pun melupakan diri mereka di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana sudah kita sebutkan juga ayatnya dalam surat Thaha ayat yang ke-124 dan seterusnya. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasatani a'ma wa qad kuntu basira kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa." Barang siapa yang berpaling dari agama Allah, dari peringatan Allah, dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka baginya kehidupan yang sempit. Dan pada hari kiamat kami akan membangkitkan dia dalam keadaan buta. Orang itu mengatakan, "Wahai Rabbku, mengapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta, sedangkan aku dahulu melihat?" Maka Allah menjawab, "Demikianlah dahulu kami telah mendatangkan ayat-ayat kami, lalu engkau melupakannya, maka pada hari ini kami pun melupakanmu." Inilah balasan Allah terhadap mereka-mereka yang melupakan Allah, yang melupakan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kelupaan yang ditimbulkan dari kesengajaan, maka sampai akhir hayatnya pun dia lupa terhadap agama Allah, dan inilah lupa yang tidak bisa ditolerir, yang akan mendapatkan sanksi ataupun azab di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian wanaun, dan kelupaan yang yu'zar fihi, yang bisa ditolerir. Wa huwa ma lam yakun sababuhu minhu, kelupaan yang tidak disengaja, dan ini merupakan tabiat manusia. Manusia
memiliki tabiat lupa. Terkadang lupa menjalankan perintah Allah, namun dia sendiri sudah berniat, sudah bersungguh-sungguh untuk tidak melupakan perintah-perintah Allah tersebut. Sebagaimana seorang yang puasa misalnya, ketika dia di siang hari tidak sengaja meminum atau memakan sebuah makanan misalnya, padahal dia sudah niat berpuasa, maka kelupaan seperti ini Allah Subhanahu wa taala mentolerirnya, Allah mengampuninya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu innam at'amahu Allah wa saqah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang lupa sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, lalu dia makan ataupun minum, maka sempurnakan puasanya, teruskan puasanya, karena dia telah diberikan makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperbolehkan untuk dia meneruskan puasanya karena memang ini di luar batas kemampuannya. Kelupaan yang asalnya bukan dari kesengajaan, maka itu pun ditolerir dan dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau azab kami jika kami lupa ataupun kami khilaf ataupun kami tergelincir. Wa qad ja'a fil hadis anna Allah ta'ala qala fa'altu. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim bahwasanya Allah menjawab, aku telah mengampunimu, aku telah melaksanakan apa yang telah diminta oleh hambaku, yaitu untuk mengampuni, tidak mengazab orang-orang yang lupa dan yang khilaf atau yang keliru yang disebabkan dengan ketidakadanya kesengajaan. Wal muslim mutalabun bi mujahadati nafsihi wa ib'adiha 'anil wuqu'i fi. Seorang muslim diharapkan dan diwajibkan untuk bersungguh-sungguh dalam memerangi sikap kelupaan yang disebabkan akan adanya kesengajaan ini. Betul-betul bersungguh-sungguh, berniat, bersemangat untuk betul-betul mengingat agama Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam segala keadaannya, di segala tempat dan di setiap waktu. Hatta la yatadarraru fi dini wa imani, sehingga sikap kelupaan ini tidak memudaratkan agama maupun imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan dengan sikap atau perangai lupa yang merupakan salah satu penyebab berkurangnya atau turunnya iman seorang hamba kepada Allah, yaitu lupa yang disebabkan kesengajaan. Kemudian di sini salisan, yang ketiga di antara faktor turunnya iman seorang hamba kepada Allah, yaitu fi'lul ma'asi wartikabuz dzunub, berbuat kemaksiatan dan melakukan dosa. Sebagaimana ini merupakan ijma' Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya al-iman yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Fa inna hadza la yakhfa ma bihi min ad-darar wa su'il athar 'ala al-iman. Perbuatan maksiat, perbuatan dosa tidak tersembunyi lagi bagi setiap manusia, memiliki pengaruh dampak yang negatif terhadap iman. Seseorang dengan fitrahnya, dengan tabiatnya bisa merasakan sendiri. Ketika dia berbuat maksiat, turun imannya, tidak lagi bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal imanu kama qala ghairu wahyi min as-salaf. Iman sebagaimana dikatakan oleh kebanyakan ulama salaf, yazidu bit ta'ati wa yanqus bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Fakama anna fi'la ma amara Allah bihi min wajibin wa mandubin yazidu fil iman, fakadzalika fi'lu ma naha Allahu anhu min muharramin wa makruhin yanqusul iman. Sebagaimana perbuatan atau menjalankan perintah Allah, baik yang berupa kewajiban atau yang sunnah, itu bisa menambah keimanan. Maka demikian pula melaksanakan hal yang dilarang oleh Allah dari yang diharamkan atau yang dimakruhkan, yang dibenci, maka ini pula yang bisa menurunkan iman. Seseorang misalnya ketika dia di bulan Ramadan,
dia melaksanakan berbagai macam ibadah, ketaatan kepada Allah, baik yang merupakan yang wajib ataupun yang disunahkan atau yang dianjurkan, maka dia merasa imannya bertambah. Ini adalah fitrahnya manusia, ini adalah tabiatnya manusia. Iman bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika seorang muslim misalnya dia datang di majelis ta'lim, mendengarkan agama Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan ayat-ayat Allah, terasa imannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia sudah pulang, ketika dia melewati jalan yang penuh dengan kemaksiatan misalnya, berkurang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai para sahabat Rasul pernah mengatakan juga, "Ya Rasulullah, kalau kami datang ke majlismu ya Rasulullah, datang mendengar ayat-ayat Allah yang Engkau bacakan, maka seolah-olah kami dekat dengan Allah. Seolah-olah kami lebih dekat dengan, atau kami seolah penghuni surga. Namun ketika kami kembali kepada keluarga kami, maka terasa iman itu berkurang. Karena memang inilah iman yazid wa yanqus, iman naik turun, pasang surut. Maka seorang muslim betul-betul menjaga. Tidak akan mungkin dia terus bertambah. Pasti akan ada naik turun. Pasti akan ada pasang surut. Namun semaksimal mungkin untuk dia berusaha istiqamah di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk terus menerus mengobati imannya, mengoreksi imannya agar jangan sampai ketika imannya turun langsung turun secara drastis, kemudian naudzubillah sampai hilang ataupun naudzubillah jauh daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa anad dzunuba mutafawitatun fi darajatiha wa mafasidiha wa shiddati darariha tafawutan aziman. Namun di sini perlu kita ketahui bersama bahwasannya dosa itu bertingkat-tingkat. Maksiat bermacam-macam, beraneka ragam derajatnya, kerusakan yang ditimbulkannya, bahayanya. Tidak satu tingkat. Sebagaimana iman, sebagaimana taat tidak sama derajatnya antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi la ilaha illallah, dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Antara yang bawah sampai yang di atas masih ada lagi cabang-cabang atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda-beda tingkatannya, kebaikannya, kemudian juga dampak positifnya bagi pribadi ataupun bagi masyarakat. Demikian pula dengan kemaksiatan, bermacam-macam tingkatan-tingkatannya. Tentunya yang paling tinggi, yang paling parah, yang paling bahaya adalah kesyirikan kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemaksiatan yang lebih maksiat daripada kesyirikan. Tidak ada kezaliman yang paling zalim daripada kesyirikan. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Karena di antara dampak negatifnya, dampak negatif dari kesyirikan sangat banyak dan bahayanya di dunia dan di akhirat. Allah tidak akan mengampuni dosanya jika dia tidak bertobat sebelum meninggal dunia. Allah akan menggugurkan semua amal ibadahnya. Allah tidak akan mungkin memasukkannya ke dalam surganya. Ini dampak negatif dari kesyirikan yang tidak ada lawannya daripada semua dosa. Semua dosa masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa masih bisa diharapkan pelakunya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Namun kesyirikan tidak. Artinya dosa bermacam-macam dan beraneka ragam bahaya maupun dampak negatifnya. Kama qala Ibnu Qayyim rahimallahu taala, wala raiba anna al-kufra wal fusuqa wal ma'asi darajat. Tidak diragukan lagi bahwasanya kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan itu bertingkat-tingkat. Kama anna al-imana wal amala shalih darajat. Sebagaimana iman dan amal soleh itu juga bertingkat-tingkat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, hum darajatun indallah wallahu basirun bima ya'malun. Mereka manusia itu bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala bertingkat-tingkat. Ada yang paling bertakwa, dan ada yang di bawah itu semuanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling bertakwa di sisi Allah di antara kalian adalah orang sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang bertakwa. Dan ketakwaan mereka manusia tersebut bertingkat-tingkat.
Tidak sama antara ketakwaannya para sahabat dengan tabi'in. Tidak sama ketakwaan tabi'in dengan tabi'in dan seterusnya dari manusia yang beriman kepada Allah. Demikian pula kemaksiatan, kekufuran, ya tidak sama. Ya, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am 132, "Wa likullin darajatun mimma 'amilu." Setiap manusia memiliki tingkatan-tingkatan atas apa yang mereka lakukan. Ya, derajatnya, kedudukannya di sisi Allah sesuai dengan amal ibadahnya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan Allah tidak akan mungkin lalai dari apa yang mereka lakukan. Inilah al-mi'yar, inilah mizan, timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Timbangan di sisi Allah yaitu al-amal. Tentunya amal yang soleh, yang didasari oleh iman, keikhlasan kepada Allah dan sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya tingkatan manusia di sisi Allah dilihat dari amal ibadahnya, bukan dilihat dari nasab keturunannya, bukan dilihat dari darahnya, bukan dilihat daripada kedudukannya di dunia ini, tidak. Namun Allah menyatakan di sini walikullin darajatun mimma amilu, bahwasanya manusia, setiap manusia dilihat dari sisi amal ibadahnya. Apakah amal ibadahnya banyak? Apakah amal ibadahnya sesuai dengan sunnah Rasulullah atau tidak? Sebagaimana juga Rasul bersabda, "Man batta'a bi amaluhu lam yusri bi nasabuhu." Rawahu Muslim. Barang siapa yang sedikit amal ibadahnya tidak akan mungkin diperbanyak dengan nasab keturunannya, meskipun dia keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia keturunan orang yang paling baik di muka bumi ini. Namun kalau dia sendiri tidak beramal soleh, tidak ada manfaatnya nasab keturunan tersebut. Maka seorang muslim haruslah dia bergantung kepada iman kepada Allah dan al-amal as-saleh. Makanya Allah berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Demi waktu, kata Allah, semua manusia dalam keadaan merugi kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Bukan karena nasab keturunan, bukan, namun iman dan amal as-saleh serta wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian wa qala ta'ala innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Sesungguhnya menunda-nunda asy-syahrul haram, ya, bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang, ziyadatun fil kufri adalah tambahan di dalam kekufuran. Ya, demikian pula orang-orang yang berbuat kekufuran, orang kafir itu bertingkat-tingkat. Tidak semua yang berbuat kekufuran itu dia mendolimi orang lain, dia melakukan penyerbuan kepada kaum muslimin. Maka diharapkan seorang muslim memahami siapa orang kafir yang layak untuk dibantai, yang dibunuh dan sebagainya. Ya. Tidak semua orang kafir satu tingkatan. Makanya dalam Islam dibedakan antara orang-orang kafir tersebut. Ada kafir harb, kafir yang memerangi Islam, ya. Kemudian ada kafir azimmi yang masuk dalam negeri Islam, kemudian membayar jizyah kepada pemerintah kaum muslimin. Ada kafir mu'ahad, kafir yang mengadakan perjanjian damai, masuk ke negeri kaum muslimin dengan izin dari pemerintah kaum muslimin. Maka tidak bisa disamakan antara kekafiran tersebut. Kekafiran bertingkat-tingkat. Orang yang kafir bermacam-macam tingkatannya. Tidak bisa disatukan. Tidak semua dikatakan semua harus dibunuh. Tidak. Ya. Bahkan Nabi SAW mengancam dengan ancaman berat bagi mereka-mereka yang membunuh orang-orang zimmi atau kafir al-mu'ahad. Nabi bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yara ra'iatal jannah." Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, orang kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin dengan izin pemerintah kaum muslimin, barang siapa yang membunuhnya, dia akan mencium bau surga. Hadis riwayat Bukhari. Ya, tidak sama kekufuran tersebut. Maka seseorang harus betul-betul memahami agama Allah, betul-betul tahu tentang tingkatan-tingkatan amal, tingkatan-tingkatan kekufuran, agar dia tidak menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, membunuh semua orang kafir atau memiliki keyakinan semua orang kafir wajib dibunuh. Ini adalah suatu ucapan yang batil, yang sangat bertentangan dengan Al-Quran maupun Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah juga berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ.
Adapun orang yang beriman, ketika datangnya ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka dan mereka pun memberikan kabar gembira ataupun bergembira dengan adanya Al-Qur'an atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka ayat-ayat Al-Qur'an itu menambahkan kepada mereka kekotoran demi kekotoran. Artinya karena mereka tidak beriman, maka semakin mereka menambah kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nadha'iruhu fil Qur'ani katsir. Dan semisal ayat-ayat ini banyak sekali di dalam Al-Qur'an Karim, yaitu yang menyatakan bahwasanya manusia bertingkat-tingkat dalam keimanannya, dalam amal solehnya, demikian pula dalam kekufuran ataupun kemaksiatannya, tidak satu tingkatan. Wa qad dalla al-Qur'an wa sunnah ala anna min adz-dzunubi kaba'ir wa saghair. Dan Al-Qur'an dan Sunnah juga telah menjelaskan bahwasanya dosa itu bermacam-macam. Ada dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "In tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu, nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karimah." Surat An-Nisa 31. Jika kalian meninggalkan, menjauhi dosa-dosa besar yang kalian telah dilarang darinya, maka kami akan menghapuskan dosa-dosa yang kecil dari kalian, dan kami akan masukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah membedakan antara dosa besar dan selain dosa besar, yaitu dosa-dosa kecil. Intajtanibu kaba'ira, jika kalian meninggalkan dosa besar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil kalian. Karena memang dikatakan oleh para ulama, kalau dosa besar ini mengharuskan adanya tobat kepada Allah secara khusus. Ya, adapun dosa-dosa kecil, insya Allah akan dihapuskan dengan banyak beramal soleh. Sebagaimana Allah berfirman, Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Makanya Nabi juga berpesan kepada kaum muslimin, ittaqillaha kama kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanatan huha. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada, dan iringilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik akan menghapus yang jelek. Maksudnya yang jelek di sini adalah dosa-dosa kecil. Kemudian apa perbedaan dosa kecil dengan dosa besar? Atau apa definisi dosa besar? Dikatakan para ulama, meskipun banyak ucapan di sana tentang masalah dosa besar, namun yang rajih, yang kuat, yaitu yang menyatakan dosa besar adalah setiap dosa yang diiringi dengan ancaman ataupun azab, ataupun laknat dari Allah di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul SAW kepada pelakunya di dunia maupun di akhirat. Setiap dosa yang ada nas, ada dalil atas ancaman ataupun azab bagi pelakunya di dunia dan di akhirat, ini namanya dosa besar. Seperti zina, seperti membunuh kaum muslimin, ini ada ancaman khusus, azab yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Maka ini pun dikatakan sebagai dosa besar. Ataupun terkadang Nabi juga langsung menyatakan ini adalah dosa-dosa besar. Maka kaum muslimin wajib ketika melakukan hal tersebut untuk bertobat kepada Allah dengan tobat yang khusus dari dosa-dosa besar tersebut. Adapun dosa kecil, kalau dia melakukannya seperti misalnya tidak mau ghadul basar, tidak mau memelihara pandangannya dari yang haram, maka kalau seorang muslim dia berbuat hal seperti itu, maka dia harus mengiringinya dengan perbuatan yang baik, sehingga insya Allah dengan perbuatan baik tersebut dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih lagi banyak dosa-dosa yang kecil ataupun dosa besar yang tentunya seorang muslim wajib menjauhkan dirinya semaksimal mungkin, meskipun tidak mungkin dia 100% bisa meninggalkannya. Karena kullu bani Adam khata', setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Maka kewajibannya bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, baik yang berkaitan dengan dosa besar ataupun yang kecil. Tidak boleh seorang muslim meremehkan dosa kecil sama sekali. Bukan berarti kalau kita membedakan dosa besar dengan dosa kecil, bukan berarti kalau kita mengatakan dosa besar itu harus bertobat secara khusus, kemudian dosa kecil insya Allah diampuni dengan berbuat baik. Ini merupakan bukti kita meremehkan dosa kecil, tidak sama sekali. Dikarenakan memang seorang muslim tidak akan mungkin sampai ke derajat takwa kepada Allah sampai dia meninggalkan dosa-dosa yang kecil-kecil tersebut. Sebagaimana kata seorang penyair, khalil dzunuba saghiraha wa kabiraha fa huwa tuqa. Tinggalkanlah dosa kecil ataupun besar, maka itulah yang dinamakan takwa kepada Allah.
Ketakwaan tidak memandang dosa kecil dan besar dalam menjauhkan diri darinya. Orang yang bertakwa wajib untuk meninggalkan yang besar maupun yang kecil daripada dosa-dosa tersebut. Kemudian dikatakan juga wasna kamashin fawqa abi syauqi yahdan ma yara. Ketakwaan itu adalah seperti seseorang yang berjalan di atas duri, maka dia pun berhati-hati dalam berjalan di atasnya. Inilah seorang bertakwa, berhati-hati dalam menjalankan kehidupan ini. Tidak semuanya dimakan, dilihat mana yang halal, mana yang haram. Tidak semua pekerjaan dilakukan, dilihat mana yang halal, mana yang haram. Ini ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan juga wala tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan pernah meremehkan sesuatu yang kecil atau dosa yang kecil karena gunung terbuat dari kerikil-kerikil yang kecil. Kecil kalau terus dilakukan akan menjadi besar, akan menjadi bumerang bagi pelakunya. Maka seorang muslim, orang yang bertakwa kepada Allah, menjauhkan diri dari segala bentuk dosa yang besar maupun yang kecil. Allah berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhaun anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima." Ini sudah kita sebutkan tadi, apabila kalian menjauhkan diri dari dosa-dosa besar yang dilarang, maka kami, kata Allah, akan mengampuni kejelekan-kejelekan kalian dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia. Wa qala ta'ala alladziina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam. Orang-orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan kekejian kecuali al-lamam, dosa-dosa kecil. Al-Qur'an di sini dalam surat An-Najm ayat 32 Allah membedakan ada dua dosa, dosa besar dan dosa kecil. Demikian pula wa fi sahihi Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza istinibatil kaba'ir. Dalam Sahih Muslim Nabi bersabda, salawat atau salat yang 5 waktu antara satu Jumat dengan Jumat yang lain, antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lain, itu menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya apabila seseorang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Artinya antara satu sholat zuhur dengan asar, kalau seorang itu dia meninggalkan dosa-dosa besar, maka insya Allah dosa-dosa kecilnya akan diampuni oleh Allah dikarenakan sholat-sholatnya yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan baiknya tersebut akan menghapuskan kejelekannya, yaitu kejelekan yang masih bersifat dosa kecil. Demikian pula antara satu sholat Jumat dengan sholat Jumat berikutnya, ini akan menghapuskan dosa-dosa kecil manusia jika dia meninggalkan dosa besar antara satu sholat Jumat dengan sholat Jumat yang lainnya. Demikian pula antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lainnya. Kalau dia betul-betul menjalankan ibadah di bulan Ramadan, kalau dia meninggalkan dosa besar setahun itu, maka insya Allah dosa-dosa kecilnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sinilah seorang muslim tidak boleh dia misalnya mengvonis saudaranya ketika dia melihat saudaranya banyak berbuat dosa, terutama dosa-dosa kecil. Kemudian dia memvonisnya masuk ke dalam api neraka, atau menjadikannya dia sebagai orang yang paling jelek di muka bumi ini. Padahal mungkin masih banyak kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, sehingga kebaikan tersebut menghapuskan dosa-dosa kecilnya tersebut. Seorang wajib untuk mengoreksi dirinya sendiri sebelum mengoreksi orang lain, terutama dalam masalah vonis-menvonis tersebut. Wa fi sahihain an Abdurrahman bin Abi Bakr an abihi qala kunna inda Rasulullah SAW. Di dalam sahihain Bukhari dan Muslim dari Abdurrahman bin Abi Bakr dari ayahnya Abu Bakr, beliau berkata, dahulu kami berada di samping Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Tidakkah aku mengabarkan kepada kalian tentang dosa yang paling besar? Di sini Nabi langsung menjelaskan bahwasanya ada dosa yang namanya dosa besar. 3 kali Nabi mengatakan seperti itu. Apakah aku akan mengabarkan kepada kalian dosa yang paling besar? Beliau mengatakan al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Yaitu syirik yang besar yang tidak akan diampuni oleh Allah kalau orang tersebut tidak bertobat sebelum meninggalnya. Demikian pula uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, termasuk dosa yang paling besar. Setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana birrul walidain, sebagaimana berbakti kepada kedua orang tua adalah ketaatan yang paling besar
yang paling tinggi setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Allah menggandengkan antara tauhid, bertauhid kepada Allah, beribadah kepada Allah saja dengan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsan. Beribadahlah kepada Allah saja dan jangan kalian berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Demikian pula Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Allah merintahkan kepada kalian untuk beribadahnya kepada Allah saja dan untuk berbakti kepada kedua orang tua kalian. Ini pentingnya birrul walidain. Pentingnya seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan jangankan orang tua yang masih satu akidah, yang satu agama, yang lain agama pun Allah memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan kepada mereka. Karena banyaknya jasa yang mereka berikan kepada seorang anak. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tua kalian memerintahkan kalian untuk berbuat kekufuran, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma, jangan kalian ikuti. Ya, apabila kedua orang tua kalian menyuruh kalian untuk berbuat kekufuran, kesyirikan yang tidak ada pengetahuan kalian atasnya, maka jangan kalian mengikuti keduanya. Akan tetapi wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulah keduanya dengan cara yang baik. Berbakti kepada kedua orang tua di dalam hal-hal yang tidak berbau kekufuran, kesyirikan ataupun kemaksiatan kepada Allah. Karena memang la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam maksiati al-Khaliq. Meskipun di luar agama Islam, meskipun lain akidah, lain agama, tetap berbakti kepada orang tua harus dijalankan. Makanya Nabi SAW mengancam dengan ancaman yang sangat berat orang-orang yang berdurhaka kepada kedua orang tuanya. Nabi mengatakan, setelah mengatakan la'anallahu man dzaba li ghairillah, Allah melaknat orang-orang yang menyembelih bukan karena Allah, menyembelih untuk penghuni kuburan keramat misalnya, untuk penghuni gua keramat, untuk penghuni lautan misalnya atau pegunungan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menyembelih bukan karena Allah, maka Allah akan melaknatnya. Demikian pula Nabi mengatakan wa la'anallahu man sabba walidayhi, dan Allah melaknat orang-orang yang mencela kedua orang tuanya, yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Selalu digandingkan antara tauhid dengan berbakti kepada kedua orang tua. Makanya seorang muslim di samping dia menjaga tauhidnya, dia juga harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai memiliki keyakinan kalau saya bertauhid kepada Allah, kalau saya memiliki akidah yang benar, lalu dia meremehkan masalah akhlak kepada kedua orang tuanya, meremehkan masalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Meskipun orang tuanya masih tidak paham tentang agama, mungkin masih menentang sunnah Rasul SAW, jangan dijauhi orang tua tersebut. Jangan dijadikan orang tua tersebut sebagai musuh. Mungkin dengan akhlak kita yang baik, insya Allah mereka akan mengikuti apa yang kita ikuti dari ajaran Rasulullah SAW. Akidah yang baik itu akan membuahkan akhlak yang baik. Kalau akhlak kita masih belum baik, maka perlu juga kita mengoreksi diri kita masing-masing. Mungkin masih ada hal-hal yang belum kita lakukan daripada atau kita pegang di dalam masalah al-aqidah. Sekali lagi, Nabi SAW di sini menyatakan dosa yang paling besar ada syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Dan ini banyak contoh-contohnya, yaitu digandingkannya antara dua hal yang sangat penting ini, yaitu tauhid dan berbakti kepada kedua orang tua. Wa syahadatuz zur, dan dosa yang paling besar juga adalah syahadatuz zur, bersaksi palsu. Dan masih banyak lagi dosa-dosa besar, di antaranya membunuh orang muslim misalnya, kemudian juga memakan harta anak yatim, memakan riba. Nah, banyak lagi hadis yang disebutkan Nabi SAW. Di antaranya juga wa fihi ma anhu sallallahu. Demikian pula di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Nabi SAW bahwasanya beliau pernah ditanya, ayu dzambi akbar indallah, dosa mana yang paling besar di sisi Allah? Qala antad'u lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kata Nabi SAW, dosa yang paling besar di sisi Allah adalah engkau berdoa kepada selain Allah, sedangkan Allah lah yang menciptakan kalian.
Ini adalah peringatan kepada setiap muslim bahwasanya Allah yang menciptakan semua manusia di muka bumi ini. Maka mengapa mereka berdoa kepada selain Allah? Mengapa tidak berdoa kepada Allah yang telah menciptakan mereka? Makanya Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu i'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah. Karena Dialah yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Ini merupakan ayat pertama kali yang bentuknya perintah. Kalau kita lihat ini dalam surat Al-Baqarah kalau nggak salah ayat 21. Sebelumnya tidak ada ayat tentang perintah, ya. Tidak ada ayat perintah kecuali dalam ayat ini pertama kali dalam Al-Quran. Menunjukkan bahwanya tauhid merupakan perintah pertama kali di dalam Al-Quran. Dan perintah tentang tauhid inilah yang wajib untuk selalu disampaikan kepada kaum muslimin, karena banyaknya di antara kaum muslimin yang tidak paham tentang tauhid, yang juga banyak menentang tauhid, yang banyak melanggar tauhid Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan dosa besar di sisi Allah atau yang paling besar yaitu engkau berdoa kepada selain Allah sedangkan Allah yang menciptakanmu. Qila summa ai? Kemudian seorang sahabat tadi mengatakan atau ada yang bertanya lagi, summa ai? Kemudian dosa mana yang lebih besar lagi? Atau yang paling besar lagi, qala an taqtula waladaka makhafata an yat'ama ma'ak. Dosa besar juga yaitu engkau membunuh anakmu karena khawatir makan bersamamu. Artinya takut kemiskinan, takut kefakiran sehingga dia pun membunuh anaknya. Seperti dalam kisah orang-orang jahiliyah dahulu dan sebagian kaum muslimin pun yang mungkin sempat kita dengarkan seperti itu kejadian. Membunuh anaknya sendiri karena takut kemiskinan, takut tidak bisa makan bersamanya. Padahal Allah lah yang beri rezeki kepadanya. Qila summa ai? Kemudian dosa mana yang lebih besar lagi atau dosa besar mana yang lain? Qala antu zaniya bihalilati jarika, yaitu engkau berzina dengan istri tetanggamu. Naudzubillahi min dzalik. Ini merupakan dosa-dosa besar yang telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib bagi seorang Muslim untuk menjauhkan dirinya dengan sejauh-jauhnya. Wa ghiriha min nusus ad-dala ala tafawuti dzunub wa inqisamiha ila kaba'ira wa saghaira. Dan masih banyak lagi nas-nas Al-Qur'an maupun hadis dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwasanya dosa itu bertingkat-tingkat dan bermacam-macam. Ada yang besar, ada pula yang kecil. Summa inna hadhihi dzunuba tanqasimu min jihati ukhra ila arba'ati aqsam. Demikian pula dosa itu juga beraneka ragam. Dilihat dari sisi yang lainnya. Kalau tadi dilihat dari sisi besar maupun kecilnya ada dua, dosa besar dan dosa kecil. Di sini ada aneka macamnya lagi. Yaitu ada 4 macam bentuk dosa. Yaitu malakiyatun. Dosa malakiyah. Yaitu yang berupa kekuasaan. Dan dosa syaitaniyah, yaitu dosa-dosa yang menyerupai syaitan. Wa subu'iyah, dosa-dosa yang menyerupai binatang buas. Wa bahimiyah, dan juga dosa yang menyerupai perbuatan binatang ternak. Wa la taqud an dzalik, dan semua macam dosa tidak atau dari segi bentuknya, dari segi sifatnya tidak bisa keluar dari 4 macam ini. Dzunubun malakiyah, dzunubun syaitaniyah, dzunubun subu'iyah, wa bahimiyah. Apa arti adzunubul malakiyah? An yata'ata ma la yasluhu lahu min sifatir rububiyah. Yaitu orang-orang yang melakukan dosa yang sebetulnya itu merupakan sifat Allah secara rububiyahnya. Seperti al-azamah, keagungan, al-kibriya, kesombongan, wal jabarut, sama juga kesombongan, wal qahr, kekuasaan, wal ulu, yaitu tinggi, wa istibadil khalq, yaitu yang merendahkan makhluk-makhluknya, wa nahwi dzalik. Wa hadzal qismu a'dhamu anwa'id dzunub, dan ini adalah sebesar-besarnya dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang ingin untuk merebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat ar-rububiyah yang menciptakan, yang menguasai alam semesta. Dan orang-orang yang dia ingin untuk menjajah semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat al-dzunubul malakiyah, yaitu yang sifatnya rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kesombongan,
Kesombongan merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh untuk direbut dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berbuat kesombongan, maka dia pun melakukan suatu penyerupaan atau penentangan terhadap sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW telah mengancam dengan ancaman yang sangat berat, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqal dzarratin minal kibr. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi kesombongan. Karena ini adalah bentuk dosa yang merupakan penentangan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang yang dia sangat zalim kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin untuk menjadikan manusia sebagai budaknya, padahal manusia adalah hamba Allah. Tidak boleh manusia untuk merebut hak Allah, yaitu menjadikan manusia sebagai hamba-hambanya. Wa amma syaitaniyah, adapun dosa yang disifati dengan syaitaniyah, fatashabbuh bisyaitan, yaitu dosa yang menyerupai dosa orang syaitan. Dosa yang menyerupai syaitan fil hasad, seperti dosa hasad. Yang mana dikatakan oleh para ulama bahwasannya dosa hasad, sifat hasad, iri dan dengki merupakan sifatnya iblis laknatullahi alaih, yang merupakan dengkoknya syaitan dari kalangan manusia maupun al-jin. Ketika iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau. Karena Adam diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis pun hasad, iri dan dengki. Dia tidak mau sujud kepada Adam karena dia memiliki rasa hasad. Tidak mau sujud kepada Adam karena hasad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya." Wahai iblis, mengapa apa yang menghalangimu untuk sujud kepada manusia atau Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tangan? Dia pun mengatakan, "Khalaqtahu min tinin wa khalaqtani min nar." Engkau menciptakannya ya Allah dari tanah, sedangkan aku dari api. Kata iblis bahwasanya aku lebih istimewa daripada Adam. Dia pun iri. Kenapa Adam diistimewakan Allah Subhanahu wa taala, yang mana semua malaikat disuruh sujud kepada Adam? Dia pun iri sehingga dia pun tidak mau sujud kepada Adam. Ini merupakan para ulama merupakan dosa pertama kali yang dilakukan oleh iblis di langit. Dan ini merupakan dosa pertama kali yang muncul juga di tengah kaum muslimin atau di tengah-tengah manusia di muka bumi ini. Hasad merupakan dosa pertama di langit dan merupakan dosa pertama di muka bumi ini. Sebagaimana kisah kedua anak Adam yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan nama Habil wa Qabil. Sedangkan nama ini sebetulnya tidak ada dasarnya dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Kedua nama ini berasal dari kisah-kisah Israiliyat yang tidak bisa dijadikan pegangan atau hujjah. Maka cukup untuk kita menyatakan kedua anak Adam tanpa kita memberikan namanya dengan Habil wa Qabil. Sebagaimana dalam kisah malaikat Israel, yaitu Malakatul Maut yang dinamakan dengan malaikat Israel, padahal tidak ada dalilnya. Ini masalah-masalah gaib yang perlu dalil dari Al-Quran maupun hadis yang sahih. Sedangkan Israel tidak ada dalam Al-Quran dan hadis namanya. Yang ada adalah Malakul Maut. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul yatawaffakum malakul maut." Katakanlah, sesungguhnya malaikat mautlah yang mencabut nyawa kalian. Maka cukup menyamakan Malakul Maut, tidak menamainya dengan Israel. Karena masalah gaib tidak bisa kita yakini, tidak bisa kita tetapkan kecuali dengan dalil yang sahih dari Al-Quran maupun hadis yang sahih. Demikian pula dalam masalah kisah kedua anak Adam yang saling membunuh di antara keduanya, tidak ada dasarnya namanya Habil wa Qabil dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih. Maka cukup kita menamainya sebagaimana dalam Al-Quran. Surat Al-Maidah Allah berfirman, "Waslu alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la-aqtulannak." Ceritakanlah wahai Nabi kepada mereka, khususnya orang-orang ahli kitab, tentang kisah kedua anak Adam. Di dalam Al-Quran tidak dicantumkan namanya Habil wa Qabil. Allah cuma menyantumkan ibnai Adam, kedua anak Adam. Kata Allah Subhanahu wa taala, ceritakanlah kepada ahli kitab tentang kisah kedua anak Adam dengan yang hak, dengan sebenarnya. Id qarraba qurbanan, ketika keduanya memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatuqbila min ahadihima,
korban salah satu di antara keduanya diterima oleh Allah dan yang lain tidak diterima oleh Allah, maka yang tidak diterima oleh Allah korbannya ini hasad, iri dan dengki, seraya mengatakan la'aqtulannak, aku akan membunuhmu. Karena hasad, dia mengatakan ucapan yang keji kepada saudaranya. Karena hasad dan iri dan dengki itulah dia pun berpisah dengan saudaranya. Maka ini adalah penyakit yang sangat berbahaya, iri dan dengki. Dan dikatakan dosa pertama kali di muka bumi ini adalah dosa al-hasad, iri dan dengki, sebagaimana dosa pertama di langit adalah dosanya iblis, yaitu hasad dan dengki. Maka orang-orang yang memiliki sifat hasad, iri dan dengki, ya, maka dia telah menyerupai sifat iblis, laknatullahi alaih, memiliki sifat asy-syaitani. Demikian pula di antara dosa yang memiliki penyerupaan dengan syaitan adalah al-baghi, melampaui batas, mendolimi, wal ghishi, menipu, wal ghil, sama juga menipu, wal khida, wal makar, wal amri bi ma'asillah wa tahsiniha, memerintahkan manusia untuk berbuat maksiat kepada Allah. Maka ini juga menyerupai sifat asyaitan, yang mana di antara sifat syaitan sebagaimana Allah berfirman, wala tattabi'u khutuwati syaitan innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah berfirman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan memerintahkan kalian untuk berbuat kejelekan dan kekejian dan untuk mengucapkan ucapan yang tidak ada dasarnya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dosa-dosa yang menyerupai dosa-dosa asyaitan. Dari hasad, mendolimi orang, al-ghish, yaitu menipu, dan alangkah banyaknya penipuan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Penipuan masalah makanan, penipuan masalah timbangan, dan lain sebagainya. Wa nahyi an ta'atihi wa tahjiniha. Demikian pula di antara sifat syaitan yang banyak juga diserupai oleh manusia, yaitu melarang manusia untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melarang manusia untuk menegakkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencegah, menghalangi manusia untuk mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini di antara sifat syaitan, di antara dosa yang menyerupai dosanya asyaitan. Wal ibtida'i fi dinihi, demikian pula berbuat bid'ah di dalam agama merupakan sifatnya syaitan. Sebagaimana yang Allah cantumkan dalam Al-Quran tadi, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan untuk engkau berkata atas nama agama Allah tanpa ilmu. Ini merupakan sifatnya syaitan dari kalangan manusia maupun al-jin. Mengada-adakan hal baru dalam agama merupakan dosa yang menyerupai dosanya asyaitan, berbuat bid'ah di dalam masalah agama Allah Subhanahu wa taala. Wa da'wa ilal bid'ah wad dhalal, demikian pula mendakwakan manusia, menyuruh manusia untuk berbuat kebid'ahan dan kesesatan merupakan dosanya syaitan, merupakan perangai syaitan yang wajib untuk jauhkan dari diri kaum muslimin. Makanya seorang ulama tabi'in Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah, fa innal ma'siyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Kata Sufyan Ats-Tsauri bahwasanya iblis, setan lebih suka, lebih cinta kepada bid'ah daripada kemaksiatan. Karena orang yang berbuat maksiat masih ada harapan untuk bertobat kepada Allah. Sedangkan orang yang berbuat bid'ah tidak ada harapan, kecuali kecil sekali untuk bertobat kepada Allah. Karena dia mengira telah berbuat kebaikan. Sedangkan pelaku dosa masih ada harapan untuk dia bertobat, karena dia tahu apa yang dia lakukan adalah perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara perangai syaitan, dosa kesyaitan adalah bid'ah, melakukan hal-hal baru dalam agama yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran maupun Sunnah, atau yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW ataupun para sahabatnya. Wallahu ta'ala wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.